Episode 11. Masalah bulan madu masih ada yang mengganjal di pikiran Han. Membuatnya ada di tempat ini sekarang. Han membawa mobilnya memasuki sebuah toko buku besar di pusat kota. Memarkirkan kendaraan, lalu masuk ke dalam toko buku. Karena bukan akhir pekan, pengunjung toko tidak terlalu ramai. Atau mungkin memang minat baca masyarakat yang berkurang. Entahlah, lapak penjual buku online yang menawarkan diskon juga sangat banyak. Mungkin persaingan ketat juga menjadi salah satu hal yang membuat toko buku ini lumayan sepi. Han menuju komputer database toko. Sekali lagi menuliskan kata bulan madu di mesin pencarian. Lalu keluarlah deretan judul buku yang dia cari. Rak nomor 12, gumamnya. Dia membaca sekilas judul-judul itu. Kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Sebagai jomblo abadi. Terlebih dia belum pernah menyiapkan hal seperti ini untuk Saga, jadi dia benar-benar dibuat cukup bingung. Ada banyak sekali destinasi tempat wisata. Tapi dia belum menemukan tempat yang benar-benar cocok untuk bulan madu bagi tuan muda dan nonanya. Atau dia sendiri yang mencoba menyusunnya secara sempurna. Sampai membuatnya bingung sendiri, dia menghentikan langkah kakinya. Mendengar pesan di HP-nya. Membukanya. Dari Lila. Apa Anda mau memanggil mereka hari ini? Bawa mereka sore nanti, setelah aku mengantar tuan muda kembali? Baik. Lila menawarkan 3 nama. Han sudah memeriksa semua data tentang mereka. Hanya tinggal bertemu secara langsung. Dia hanya berharap salah satu dari ketiganya benar-benar cukup mumpuni. Brooke. Saat dia sedang berjalan dan fokus dengan HP-nya. Dari arah rak buku muncul seseorang yang juga sepertinya sedang fokus membaca buku. Membuat mereka saling bertabrakan. Buku yang dipegang gadis itu berjatuhan di lantai. Sementara HP milik sekretaris Han ikut jatuh dan tertumpuk di antara buku-buku itu. Maaf tuan, saya tidak sengaja. Panik. Gadis itu segera berjongkok mengambil satu persatu bukunya yang berserak. Tidak apa, saya juga tidak melihat Anda. Sekretaris Han menunduk, mengambil buku-buku yang berserak. Dia menemukan HP-nya. Gadis yang menabraknya juga sudah mengumpulkan buku di tangannya. Mau meraih buku yang disodorkan laki-laki yang ia tabrak di depannya. Terima kasih. Mengulurkan tangan. Ternyata ini kamu. Han meletakkan buku yang dia pegang dengan keras ke atas tumpukan buku yang dipegang gadis itu. Membuat tubuh gadis itu mundur ke belakang terkejut. Dia mulai agak kesal. Cih, memang siapa sih, pikirnya. Dia mendongakkan kepala. Mengamati wajah pria tinggi berbalut jas resmi di hadapannya. Tuan Han. Dia refleks mundur 2 langkah. Meletakkan buku-buku yang dia pegang di rak. Dia bersyukur tidak menjatuhkannya karena terkejut. Sekaligus sebagai antisipasi, kalau keadaan menjadi genting, dia bisa mudah lari kabur. Dia melangkah mundur lagi. Kenapa orang sepertinya di toko buku? Ini bukan toko milik Antarna Group kan? Dia adalah Arandita. Seorang gadis tidak beruntung yang pernah memiliki sejarah kelam bersama sekretaris Han. Karena kenekatannya, dia harus ditendang dari tempatnya bekerja. Hingga akhirnya hidup serabutan menjadi penulis novel online. Saat isi kepalanya buntu dan kehilangan ide, dia sering memilih keluyuran ke toko buku. Tempat paling aman yang jarang sekali orang yang mengenalnya di masa lalu datang.
Ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang dia kenal. Tapi kenapa harus laki-laki ini? Harimau mengerikan ini? Begitu ratapnya dalam hati. Apa kabar Tuan? Senang rasanya orang seperti saya masih dikenali. Orang, Han mendesah. Membuat wajah gadis itu berubah kesal. Tahu apa maksudnya? Ya, aku memang bukan manusia di hadapanmu. Gerutunya, cuma berani dalam hati dan sambil menundukkan mata. Kau masih hidup rupanya, kata-kata sekretaris Han menusuk ulu hati. Kenapa kata-katanya terdengar sebaiknya aku mati saja sih? Aku senang dia mengenaliku. Tapi kan seharusnya aku tidak bertemu dengannya. Haha, tentu saja, karena kemurahan hati Tuanlah saya masih hidup seperti ini. Ya, walaupun harus menjalani hidup yang cukup berat, tapi saya benar-benar berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk hidup. Cih, kapan terakhir kali aku menjilat untuk bertahan hidup? Minggir, kau menghalangi jalanku, tidak menggubris apa yang dibicarakan gadis di depannya. Iya maaf. Silahkan mencari buku-buku Tuan. Saya permisi. Arandita membaca situasi. Dia harus segera menghilang dari tempat ini. Menyelamatkan diri dari harimau yang dulu pernah melepaskannya. Dia sudah membungkukkan kepala sopan lalu hendak berbalik mengambil langkah kaki 1000. Menghilang dari bumi kalau perlu. Tunggu. Kenapa lagi? Apa salahku sekarang? Bukannya kau menyuruhku pergi. Han menjentikkan tangannya. Meminta gadis itu mendekat. Dia terlihat bingung. Tadi menyuruhnya pergi, sekarang malah memintanya mendekat. Tapi dia malah memilih mematung di tempatnya. Tidak bergerak. Jauh lebih aman, pikirnya. Karena dia diam membuat Han yang berjalan mendekatinya. Ara terperanjat terkejut saat Han meraih rambutnya yang terurai. Dia tadi mengikat rambutnya menjadi 2 seadanya. Dengan karet yang dia temukan di kontrakannya. Kenapa dia menyentuh rambutku? Kapan aku terakhir kali keramas? Apa dari dulu rambutmu seperti ini? Kenapa? Rambut bergelombangku kenapa? Ini rambut asli saya Tuan. Dia ingin menepis tangan yang menyentuh rambutnya. Tapi tidak punya keberanian melakukannya. Sepertinya dulu tidak seperti ini. Masih mengamati rambut yang ada di tangan kirinya. Dulu saya meluruskan rambut saya supaya terlihat rapi. Tapi karena akhir-akhir ini saya harus menghemat uang, jadi saya tidak mau menghabiskan uang saya untuk meluruskan rambut. Menjawab selugas mungkin. Han menjatuhkan rambut yang dia pegang. Lalu menatap tangannya. Sepertinya dia merasai rambut bergelombang berminyak. Belum tersentuh sampo selama beberapa hari. Nona penulis, sepertinya kamu sibuk sekali ya. Dia mengusapkan tangannya di bahu wanita yang masih terlihat raut bingung itu. Baguslah. Dengan rambutmu ini kau jadi terlihat seperti manusia. Apa? Bingung. Kenapa rambut yang selama ini dianggap jelek ini membuatnya jadi manusia di hadapan laki-laki ini? Aran penasaran ingin bertanya. Sekaligus mencegah mulutnya untuk terbuka. Jangan cari mati. Begitu nuraninya menyadarkan. Minggir, kau menghalangi jalan.
Maaf Tuan. Dia mundur mempersilahkan Han lewat. Menatap punggung laki-laki itu yang menjauh. Terdengar dia langsung menarik nafas lega. Dia bilang apa? Dia menganggapku manusia. Kenapa? Karena rambut bergelombangku yang berminyak ini. Kenapa aku tidak keramas si tadi? Han sudah ada di rak nomor 12, dia terlihat serius mengambil beberapa judul buku. Sementara gadis itu sepertinya mengurungkan niatnya untuk menghilang dan kabur. Dia berdiri di belakang rak, membungkukkan kepala sambil menatap Han. Melihat buku apa yang dia cari. Bulan Madu. Apa dia sudah menikah? Hah? Dengan siapa? Sial. Aku harus kehilangan pekerjaan gara-gara dia dan sekarang dia mau menikah. Tanpa sadar dia mendekat, sambil masih mengendap-endap, pura-pura membaca. Padahal di balik bukunya dia hanya sedang memperhatikan setiap gerakan Han. Pikirannya berlarian sampai pada titik kesalahan fatal yang dia lakukan berhubungan dengan laki-laki itu. Dia yang begitu beraninya melakukan pengintaian seperti yang dilakukannya sekarang. Sekretaris Han terlihat sudah menemukan apa yang dia cari. Ada beberapa buku yang dipegangnya. Lalu dia berjalan menuju kasir. Naluri keingintahuan yang beberapa tahun ini terpendam muncul begitu saja. Membuatnya juga berjalan mendekat, masih membuntuti. Sudah di area parkir. Han sudah masuk ke dalam mobilnya. Dia terlihat sudah menghidupkan mobil. Tapi tidak melajukannya keluar dari area parkir. Suara klakson mobil terdengar keras. Membuat seseorang yang sedang berdiri di balik tiang terlonjak kaget. Sial! Dia tahu aku membuntutinya. Sekali lagi suara klakson terdengar. Han mengeluarkan tangannya. Lalu menggerakkan tangannya memberi isyarat agar seseorang mendekat. Pura-pura tidak lihat. Ayo kabur, pikirnya. Tapi suara klakson lagi. Membuat gadis itu akhirnya mendekat. Di dalam mobil Han kembali menggerakkan tangannya. Membuat gadis itu kembali mendekat. Sampai tubuhnya menempel di pintu mobil. Sekarang kau bekerja untuk siapa? Bicara tanpa melihat gadis yang menempel di pintu mobilnya. Tidak Tuan, Anda pasti salah. Saya hanya sedang lewat. Sambil menggerakkan tangan mencari-cari pintu keluar. Sialnya dia tidak menemukan. Kecuali deretan mobil dan juga motor. Kau bawa mobil? Tidak. Mulai membaca situasi yang mencekam. Yang bisa membuatnya terjebak dengan laki-laki mengerikan di hadapannya ini. Motor. Tidak. Habislah aku. Berani sekali kau ya. Masih membuntutiku. Sekilas Han melihat wajah Arandita yang mulai terlihat panik. Tapi walaupun begitu gadis itu tidak gemetar atau takut. Ya. Han tahu. Wanita di depannya ini memang sedikit berbeda. Kalau tidak, bagaimana bisa dia senekat dan seberani itu? Saat berurusan dengannya dulu. Maaf Tuan. Ini hanya naluri keingintahuan saya. Akhirnya pasrah mengaku. Dia memang hanya penasaran. Dan rasa ingin tahunya yang kadang membawa petaka. Terlalu banyak mencari tahu bisa membuatmu mati. Han bicara dengan sinis. Iya maaf Tuan. Kalau begitu saya permisi. Aku harus pergi sekarang juga. Tunggu. Han mengeluarkan HP-nya. Menyodorkan ke wajah Arandita. Gadis itu mundur ke belakang, masukkan nomor HP-mu. Saya sangat miskin Tuan.
Saya tidak punya HP. Mengibaskan tangan sambil tertawa. Aku bisa mati kalau memberikan nomorku. Han menggoyangkan HP-nya. Kau masih ingat kenapa aku mengampunimu dulu? Iya Tuan. Kenapa? Bertanya lagi. Karena saya cuma serangga pengganggu. Yang hanya akan mengotori sepatu Anda kalau Anda menginjak saya. Jawaban yang cukup menyedihkan. Namun dijawab dengan lugas oleh Arandita. Ingatanmu cukup bagus juga. Tapi karena aku sudah menganggapmu manusia sekarang. Kalau kau bertingkah aku bisa saja menghabisimu. Apa? Kenapa? Apa salah saya? Masukkan nomormu, menggoyangkan kembali HP di depan wajah. Membuat Aran tidak bisa menolak. Dia mengambilnya. Baik. Gadis itu menyerahkan HP dengan kedua tangannya. Setelah selesai memasukkan nomor. Kalau sampai kau berani memberiku nomor yang tidak bisa dihubungi. Abis kau. Aku bisa menemukanmu walaupun kau bersembunyi di lubang semut sekalipun. Tunggu. Sepertinya saya salah memasukkan satu nomor Tuan. Mengambil lagi dengan cepat. Lalu ketik-ketik dengan cepat juga. Saya baru mengganti nomor HP beberapa hari lalu. Jadi masih agak lupa. Silahkan. Saya sudah mencatat nomor saya dengan benar. Mengembalikan HP lagi? Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menulis nomor yang salah? Sial. Pergilah. Tunggu aku menelepon. Baik. Selamat jalan Tuan. Semoga hari Anda menyenangkan. Han tidak menjawab. Dia sudah menghidupkan mobil. Dan keluar dari area parkir. Kenapa aku membuntutinya? Kenapa aku penasaran dengan harimau gila itu? Gadis itu menabrakkan tubuhnya ke tiang besar penyangga gedung. Membenturkan kepalanya pelan. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku memberinya no telepon? Sementara itu Han terlihat melirik kaca spionnya. Terlihat selintas senyum samar di bibirnya.